Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen dasar elektronika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Azikri, NIM 19063058. Kali ini kita akan membahas 7 komponen dasar elektronika. Alat-alat elektronik setiap hari selalu berdampingan dengan diri kita. Sebagai contoh adalah televisi yang sering kita tonton. Di dalam televisi tersebut terdapat ratusan bahkan ribuan komponen-komponen elektronik, yang mana apabila salah satu di antara komponen-komponen tersebut rusak, televisi tersebut tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan dapat mati. Baiklah, komponen elektronik yang pertama yang akan kita bahas yaitu resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor ini ada nilainya, yang mana nilainya tertera pada badan resistor. Jenis resistor yang pertama yaitu resistor yang nilainya tetap. Bisa kita lihat di gambar seperti ini. Nilai ini tidak akan berubah sesuai dengan kode yang ada di bagian resistor tersebut, baik berupa angka ataupun berupa cincin yang terdapat di badan resistor. Kemudian yang kedua yaitu resistor yang nilainya dapat diatur atau disebut dengan variabel resistor atau potensiometer. Bisa kita lihat di gambar ini. Resistor ini nilainya dapat dirubah. Misalkan di sini ada yaitu volume atau knob. Knob atau tombol volume di sini dapat diputar. Nah, ini adalah hambatan atau resistor yang dapat diubah. Kemudian yang ketiga yaitu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya atau disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor. Resistor ini sering dipakai sebagai otomatis lampu, yang mana ketika pada malam hari lampu akan menyala karena resistor ini mendeteksi gelap. Sebaliknya, jika waktu sudah pagi atau sudah siang, resistor tersebut akan mendeteksi dan mengakibatkan lampu akan mati. Kemudian yang keempat yaitu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu, disebut dengan PTC, positif temperatur koefisien, dan NTC, negatif temperatur koefisien. PTC atau NTC ini sering disebut juga dengan nama termisor. Nilai hambatan pada PTC akan tinggi jika suhu naik. Begitu juga sebaliknya, nilai hambatan pada NTC akan tinggi jika suhu turun. PTC dan NTC ini sering dipakai pada alat-alat pendingin ruangan ataupun alat-alat pemanas seperti AC, Magicom, dan lain sebagainya. Komponen elektronika yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai kapasitor adalah farad, diambil dari seorang penemu yang bernama Michael Faraday. Jenis-jenis kapasitor yang pertama adalah
kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Kemudian jenis kapasitor yang kedua yaitu kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, atau biasa yang kita sebut dengan sebutan LPO, dan kapasitor tantalum. Kemudian jenis kapasitor yang ketiga yaitu kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut juga dengan variabel kapasitor. Komponen elektronik yang ketiga yaitu induktor. Induktor atau koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronik yang berkaitan dengan frekuensi, seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry. Induktor mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu induktor yang nilainya tetap. Kemudian yang kedua yaitu induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut koil variabel. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di dalam gambar ini. Komponen selanjutnya yaitu dioda atau diode. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi mengantarkan arus listrik dari satu arah dan menghambat arus listrik dari arah lainnya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Kemudian berdasarkan fungsinya, dioda terdiri dari beberapa macam. Dioda yang pertama yaitu dioda yang biasa atau dioda penyiarah. Bentuknya seperti ini. Kemudian lambangnya seperti ini. Dioda ini umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyiar arus bolak-balik atau AC untuk dijadikan arus searah atau DC. Kemudian yang kedua ada dioda Zener atau Zener diode. Bentuknya seperti ini dan lambangnya seperti ini. Dioda Zener berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Kemudian yang ketiga yaitu LED atau light emitting diode. Bentuknya seperti ini. Sering kita jumpai di peralatan-peralatan elektronik dan lambangnya seperti ini. LED atau diode emisi cahaya ini yaitu diode yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Kemudian ada juga yaitu dioda foto. Bentuknya seperti ini dan lambangnya seperti ini. Dioda ini adalah dioda yang PK dengan cahaya, sehingga sering digunakan sebagai sensor cahaya. Kemudian ada dioda shock play atau SCR, singkatan dari Silicon Control Rectifier. Bentuknya seperti ini dan lambangnya seperti ini. Dioda ini adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Kemudian ada lagi yaitu dioda laser atau laser diode. Bentuknya seperti ini dan lambangnya seperti ini. Sama dengan LED, dioda ini adalah dioda yang memancarkan cahaya, yaitu cahaya laser. Kemudian selanjutnya ada dioda Schottky
Dioda ini adalah untuk dioda tegangan rendah. Bentuknya hampir sama dengan dioda yang biasa. Kemudian yang terakhir ada dioda varaktor. Bentuknya seperti ini dan lambangnya seperti ini. Dioda ini adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Kemudian perangkat elektronik yang selanjutnya adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, ada juga sebagai switch atau pemutus hubungan, ada stabilisasi tegangan, ada juga sebagai modulasi sinyal, ada penyiarah, dan lain sebagainya. Umumnya transistor terdiri dari 3 terminal yang disebut dengan basis, emitor, dan kolektor, atau biasa disebut dengan EBC. Kemudian transistor terdiri dari 2 struktur, yaitu ada transistor PNP dan transistor NPN. Transistor PNP ini adalah kutubnya secara berurutan adalah positif, negatif, dan positif. Artinya negatifnya terdapat di base. Kemudian untuk transistor NPN adalah transistor yang kutub negatif, positif, dan negatif. Artinya base-nya adalah positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu IC atau Integrated Circuit. IC ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronik dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai ada yang berkaki 3, berkaki 8, berkaki 10, bahkan ada yang berkaki ratusan. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, kemudian switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronik. IC juga merupakan sebuah komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Sebagai contoh, IC sebagai mikroprosesor yang terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Bisa dilihat di sini ada prosesor. Jadi prosesor ini walaupun bentuknya kecil, tetapi dia sebenarnya terdiri dari jutaan transistor dan komponen-komponen lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu saklar atau switch. Saklar ini adalah komponen yang sering digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar juga sering disebut on atau off atau on off dalam peralatan elektronika. Jika dilihat dari cara mengoperasikannya, saklar sebenarnya terdiri dari 4 bentuk. Ada push button switch, ada toggle switch, dan ada selector switch. Kemudian limit switch. Push button switch atau saklar tekan, kemudian toggle switch, saklar yang bisa digeser, selector switch, saklar yang bisa diputar, dan limit switch, saklar yang biasa dipergunakan di pintu-pintu otomatis. Dari keempat macam prinsip kerja saklar ini,
maka bermuncullah macam-macam saklar. Yang biasa di rumah kita ada saklar tombol. Kemudian berbagai macam saklar yang bentuknya berbeda-beda, tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang komponen dasar elektronika dan fungsinya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari video saya ini, saya mohon maaf, atau apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.